Selamat datang. Selamat sore. Iya. Baik lagi bersama kita podcast Kelompok 3. Kenalin teman-teman, nama aku Mewati Azri Putri dan di sini aku bareng Aku Aisyah. Aku Widi. dan kita bakal bahas tentang pemilu 2024. Waduh, Menarik nih. mendek banget. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi di pemilu kali ini kerasa banget nggak sih bedanya? Karena rasanya para kandidat calon presiden Indonesia untuk tahun 2024 ingin merangkul generasi muda, terutama Gen Z ya nggak sih? Angkul. Gue nih. Gue juga. Nah, back to topic. Kita punya yang gemoy. Oh my Oh god. my god, kayak Siapa tuh? ultra Mi. Aduh. Nah, mungkin teman-teman udah tahu kan ya siapa calon presiden kita yang melekat dengan ikon yang gemoy ini nggak sih? Pasti kalian udah tebak tahu. Gak mungkin gak tahu ya kan? Iya, masa nggak tahu? Ya elah. Elah. Nah, kita punya Prabowo Subianto yang sedang mengubah citranya menjadi citra gemoy. Padahal ya di balik sisi gemoynya itu dia adalah sosok yang kontroversial. Iya. Apa? Dan juga dia ini gak sih dulu mantan jenderal. Mantan Banget. jenderal, masa kepemimpinan. Masa berapa? kepemimpinan yang sebelumnya. Nah, Aduh. tapi ya citranya yang gemoy ini banyak disukai anak muda. Benar. Terutama orang-orang yang nggak kenal dengan sejarah pasti dia akan all in Prabowo. Kenapa? Karena gemoy. Karena Karena gemoy gemoyannya, kayak, nggak kenapa ngeliat pilih Prabowo? sejarahnya. Gemoy. Gemoy. Belum lagi kayak Prabowo tuh kemarin apa dipilih gara-gara dia ada kucing. Siapa nama kucingnya? Bobby. Alah. Karena kucingnya tuh kan gemoy kan, jadi kayak banyak tuh anak-anak muda yang suka Iya, kayak cat lover gitu. Iya, kayak mau pilih beliau gara-gara ada Suka kucing. dan juga apa Instagramnya estetik. Iya. Aduh. Nah, walaupun dia gemoy kan ya, tapi tentu aja dia ini sosok yang sangat bisa dibilang punya banyak sejarah kelam di masa kepemimpinan dia saat menjadi jenderal waktu itu. Benar. Tapi nggak semua orang tahu nih, kenapa? Ya karena mereka nggak dekat sama sejarah seperti apa yang aku bilang. Dan juga kayak kasusnya tuh juga menurut gue ya nggak terlalu banyak diangkat gitu loh. Dan Benar. soalnya yang kasus yang beliau geluti itu banyak loh orang-orangnya. Dan menyangkut hak asasi manusia orang dan banyak sih. nggak banyak gitu yang mengangkat gitu loh. Padahal udah dari tahun ke tahun ya Pasti ada. pasti ada. Nah, tapi gimmicknya ini somehow berhasil untuk menutup. Iya Untuk dong. dia dengan segelapnya Ini dia FVP itu. gue 12 kali lewat. Pernah Apa nggak tuh? sih? Apa? Yang gemoy-gemoy itu? Iya. Scroll. Pernah nggak sih lihat baliho dia yang pakai AI? Kan gemoy banget ya Itu sih. kayak iya. lucu, gemes dan cowok banget ya. Sampai kayak karikatur gitu ya kan. Tapi ya sisi negatifnya di sini seperti apa yang kata pakar komunikasi politik kita sampaikan Nina Adriana, ada kekurangan dari cara kampanye Prabowo kali ini, yaitu kurangnya memiliki pesan atau visi politik yang jelas. Tapi strategi dia kali ini untuk menaikkan namanya dan menghapus citra dia sebagai sosok yang kejam berhasil. Karena kalau kita lihat di Twitter kali ya, pasti ada tuh netizen di replyan kalau bahas politik tentang Prabowo, kasihan ya Prabowo digituin sama calon lain waktu Aduh. debat kemarin. Padahal bapaknya gemoy tuh. You never know karena sih. Padahal debat emang gitu, Iya. teman-teman semuanya. Masa debat kita mau apa kayak Kasihan. biasa lah, tak mungkin kan? Nggak mungkin loh seorang jenderal politik, jenderal apa? Jenderal Militer. Militer. Pada saat itu ngerasa terpuruk cuman karena Terpuruk. debat seperti itu. Iya. kan? Padahal biasa aja itu tuh. Bahkan dia mungkin udah menghadapi situasi yang lebih kejam dari itu. Betul. Mungkin tuh salah satu bagaimana miskonsepsi di komunikasi nonverbal. Aduh, betul. Bisa nengok, aduh, komunikasi nih. Gitu kan. komunikasi. Kalau nampak mukanya mungkin sedih, belum tentu dia sedih ya kan. Mungkin tahu banyak pikirannya di Betul, sana. banyak pikiran gitu. Jadi gimana nih menurut teman-teman terkait cara dia menaikkan namanya dengan menggunakan citra gemoy ini? Bagus nggak?
Menurut Bung Aisyah bagaimana? Kalau menurut Bung Aisyah, Yes. kalau menurut aku kayak dia bisa menyamain dengan zaman sekarang ya, Iya. tapi dia kurang dengan ketegasan dia. Itu sih kalau menurut aku. Jadi aku nggak tahu kayak mana sih dia yang sebenarnya gitu, mana jati dirinya yang Iya, kegegahannya. Jadi masa dia kan jenderal nih, tuh tiba-tiba jadi kegemuan ini kayak, aduh. Tapi Ya. we never Bidang know. orang beda-beda. Iya, kita nggak tahu Nah. apa maksud dan tujuannya di balik kegemuannya itu. Waduh. Waduh. Kalau menurut Lab School sendiri, Oh, menurut saya ya, kalau soal menarik simpatisan untuk dipilih tuh dari dulu udah banyak banget sih. Misalnya tuh Jokowi itu menarik Maruf Amin untuk menarik para santriwan-santriwati ya kan. Dan juga ya wajar dong, siapa sih namanya, Pak Prabowo melakukan gimmick gemoy itu untuk menarik Gen Z, karena Gen Z paling banyak kalau populasi Iya, Indonesia ya kan. Banyak. Benar, sangat mengaruh. Iya, sangat pengaruh kan. Sangat. Soalnya banyak anak muda gitu loh. Enggak juga Prabowo sih rasaku, Pak Ganjar sama Pak, aduh, Anies. boleh sebut nama nggak nih? Pak Anies baru-baru nih sebut live TikTok. Iya benar. Ya, itu juga Etalasenya cara untuk kan. menggait anak muda ya kan. Jadi kan rasa-rasaku ya, sebenarnya nggak salah sih menggait anak-anak muda untuk dipilih. Namanya juga mencari pemilih ya. Yang kita negara apa? Demokrasi. Demokrasi. Nah. demokrasi apa ya? Tuh. Lupa lagi. Aku juga tit. Berikutnya, yang kedua kita punya Ganjar Pranowo nih yang menggunakan salam 3 jari ala Hunger Games. Oh, Tahu nggak teman-teman Hunger Games? enggak. Tahu namanya aja. Siapa? Hunger Games. Nah, Hunger Games ini ikonik banget nih di masa mudanya para Gen Z. Soalnya ada Katniss Everdeen, seorang bisa dibilang kayak ikon cewek pemberani pada masanya dengan slogan dia yang I volunteer. Ya. Nah, Salah. Respect ya. strategi ini dipilih oleh Ganjar Pranowo untuk menciptakan simbol perjuangan rakyat. Bisa dibilang sedikit berhasil sih untuk menangkap perhatian dan hati jiwa-jiwa orang yang suka sama film-film nih. Ya nggak sih? Bener sekali teman-teman. Berikutnya, yang terakhir kita punya Anies Baswedan, yaitu mantan gubernur Jakarta. Kenapa? Nggak ada sih. Gak apa-apa sih. Oke, nah Anies berusaha membangun citra sebagai pembela rakyat kecil dan pendukung kebebasan berbicara. Nah, di antara ketiga para calon presiden dan pasangannya calon wakil presiden, mereka ini punya cara mereka yang masing-masing dan unik banget nih. Kalau siapa? Prabowo. Dia dengan Gemoy. citra dia Gemoyannya, gemoy. ya. Nah, kalau Ganjar dia dengan The Hunger Games dia. Kalau Anies nih dia dengan K-popification dia yang unik banget itu loh. Seakan-akan dia idol Korea. Dia Oh my nge-live God. gitu loh. My Opa. God. Opa Anies. Juicy. Ajusi. Mungkin bisa disandingkan sama Lee Dong-wook ya. Ya. Nah, bisa bilang ketiga cara tersebut berhasil karena mereka menggunakan media yang sangat digemari oleh para Gen Z saat ini, yaitu TikTok ya kan. Iya. Nah, Gen Z suka banget tuh sama TikTok. Gen Z. Genset. Itu genset ya, Kak? Genset, Kak. Nah, namun banyak kritik terkait dengan cara-cara seperti ini yang digunakan untuk kampanye, Seperti kata Aziza Ibrahim, seorang pemilih, menyatakan kebutuhan akan gagasan dan ide daripada sekedar pola kampanye. Mereka membutuhkan isu-isu penting dengan penjelasan yang konkret. Lalu, banyaknya pemuda-pemuda yang ingin untuk para calon presiden menjelaskan lebih banyak mengenai visi dan misinya, bukan sekedar citranya aja. Ya nggak Betul. sih? Betul banget. Gimana nih menurut teman-teman dari cara mereka membuat citra tersebut di sosial media untuk menarik perhatian para pemuda sekarang? Oke. Saya dulu boleh nggak? Boleh. Kalau menurut aku ya ini kayak pedang bermata dua. Wow. Yes. Waduh. Wow. Analogi yang berat, Bung. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya kayak gitu mereka
untuk menaikkan awareness juga bisa. Iya. Tapi di lain sisi visi misi mereka tuh sekedar hanya nggak terlalu dilirik daripada ya Citra tadi. Dan jadi citra tuh Citra. untuk citra Skolastika. Padahal Citranya itu ternyata hanya citra. untuk apa ya? Iya, menaikkan awareness bagus kan? Iya. Soalnya dari tahun 2019 tuh rasa-rasa pemilihan tuh walaupun waktu itu aku masih SMA Iya, SMA. itu terasa kayak biasa aja nggak sih pemilunya, Iya. nggak terlalu gimana. Tapi di tahun ini pemilu tuh luar biasa, Greget. kayak greget, kerasa kompetisinya gitu loh. Bener. Nah, daripada tahun kemarin, ya itu sih bagusnya menaikkan awareness. Ya. Nggak ada. Baiklah. Oke. Lanjut. Lanjut ya. Jadi kalau di tahun sekarang itu kayak enak banget. Kayak ada kompetisinya. Cuma di lain sisi, visi misinya itu jadi kayak kurang gitu nggak sih? Kayak kurang apa? Kurang menggait gitu. Kurang keluar ya di Iya, permukaan. kurang diplomasi, kurang ada ilmu politik pemerintahannya, apalah itu. Nah, Benar. betul. Nah, kalau dari IIS Kalau Cungkardio, Cungkadiro teman. Cungkadiro. Kalau sama ya kayak Bibi, lebih ke di sini nih lebih ke kompetensinya dan kurang dengan visi dan misi karena nggak jelas aja sih. Sama kayak yang Prabowo tadi yang aku bilang. Lebih apa ya? Kalau di tahun-tahun yang sebelumnya itu lebih kayak ya membahas politik. Kalau gini kayak kurang sih. Kurang plong aja rasanya. Iya. Kayak banyak gak sih hal-hal baru timbul di pemilu kali ini? Iya. Banyak. Kayak apalagi kerasa banget nggak sih kalau sekarang itu anak muda juga ikutan memilih dan ikutan apa ya, sadar kalau gitu kalau sekarang ini ada pemilu dan isu-isu yang patut kita bicarakan. Tapi karena gaya dan strategi kampanye mereka begitu, bukannya kayak sekarang mah adu popularitas dibandingkan adu kompetensi siapa yang cocok jadi presiden 2024 nanti. Nah, itu dia gambaran singkat tentang kampanye unik untuk para kandidat pemilihan presiden 2024 di Indonesia. Gimik-gimik ini memang menarik perhatian, tapi pertanyaannya apakah ini cukup untuk meyakinkan pemilih? Mari kita tunggu jawabannya pada tanggal 14 Februari 2024. Kita tutup podcast kali ini. Saksikan updatean seru lainnya di Podcast Podcast kelompok 3. Wup Wup yuk. Ultra Mini. Jadi PS lagi. Aduh.